Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana 'idan lil mu'minin wa khatama bi syahri syami lil mukhlisin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Besok kita umat Islam akan merayakan Hari Raya Idul Fitri, dan pada malam nanti kita akan mengadakan takbir, tahmid, tahlil sebagai landasan kita perayaan Hari Raya Idul Fitri. Allah berfirman dalam Al-Quran, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan ketika kita hitungan hari telah penuh, puasa hari ini mungkin kita 30 hari full, kemudian kita walitukabbirullaha, dan kita mengagungkan asma Allah atas apa yang telah kita lakukan selama bulan puasa ini. Kita bersyukur kepada Allah, sebab kita menyelesaikan puasa 1 bulan itu bukan karena kita hebat, bukan karena kita rajin ibadah, tapi itu semua adalah karena hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari Raya Idul Fitri, kita telah ditinggalkan Ramadan yang penuh hikmah, penuh maghfirah, rahmah, idkun minan nar. Syawal kita lihat apakah latihan kita selama 1 bulan itu berhasil atau tidak, kita lihat nanti. Di bulan Ramadan kita telah disiplin untuk sabar, disiplin untuk sedekah, selalu mengerjakan sholat tepat waktu dan lain sebagainya. Di Syawal, apakah pekerjaan-pekerjaan itu tetap kita lakukan? Jangan sampai kita lakukan dulu di bulan Ramadan, bukan main sabarnya, tapi setelah Ramadan, Syawal, kita orang yang kurang bersabar. Ramadan kita rajin bersedekah, mau berangkat ke masjid pun harus bawa uang, kemana-mana ada kotak amal kita isi. 1 Syawal, apakah kita itu lakukan terus? Kalau itu tetap continue, maka kita termasuk orang yang berhasil. Ramadan kita rajin sholat sunnah sampai tarawih, ada yang 11, 23. Setelah Ramadan, apa kita masukkan qobliyah atau ba'diyah sunnah? Kita tinggal introspeksi diri kita sendiri untuk menerima atau menghadapi Ramadan. Bagaimana kita dalam rangka menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri? Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, Man ahya lailatul fitri lam yamut qalbu yawma tamutul qulub. Barang siapa yang malamnya menghidupkan malam Idul Fitri, maka hatinya tidak pernah mati ketika orang-orang mati hatinya. Gimana yang betul dalam rangka menyambut Idul Fitri? Kita bersyukur kepada Allah karena dekat hidayahnya kita bisa menyelesaikan puasa 1 bulan. Kita datang, kumpul di masjid, di rumah, sambil menggunakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terasa sedih sekali, terutama pada saat sekarang ini ketika orang-orang tidak bisa pulang. Anak menunggu di kampung sementara orang tuanya di Jakarta, ibu menunggu di kampung sementara anaknya di Medan. Ini semua karena kita harus ikhlas, karena ini memang adalah aturan pemerintah dalam rangka memutus rantai COVID. Kemudian apa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika menyambut datangnya Idul Fitri? Dalam sebuah kitab dijelaskan, Imam Zakiuddin Abdul Adim bin Abdul Qawi Al-Mundari pernah mengatakan dalam sebuah kitabnya itu, yuhibbu sallallahu alaihi wasallam ayyuqabbala idan bil bisri was surur. Rasulullah ketika menyambut datangnya Idul Fitri, pertama menyambut dengan apa? Bil bisri, dengan gembira. Gembira karena kita telah mengalahkan hawa nafsu, bukan gembira karena memakai baju baru, bukan gembira karena kita banyak makanan lain sebagainya. Wasurur, dan sukacita. Sukacita apa? Alhamdulillah kita telah menyelesaikan puasa ini dengan mengisi berbagai macam kegiatan amal-amal yang baik itu. Kemudian anjuran Rasulullah yang ketiga, wa taubati lillahi ta'ala, dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam takbir itu. Wan nadami 'alal khataya, dan menyesali segala kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Wa ma salahatil khusum, dan juga kita menyambung
kepada teman-teman kita. Kita ajak minta maaf kepada mereka. Dulu kita pernah bermusuhan dengan saudara-saudara kita, maka malam takbir hari Id kita berusaha untuk memperbaiki. Wal akhdhu bi nasril madlum, dan kita mengajak orang-orang yang telah menganiaya kita ajak dia supaya kita sadar. Wasilatul arham, termasuk juga menyambung silaturahmi. Wal ihsan ilal fuqara, dan berbuat baik kepada orang fakir miskin. Hari raya itu mereka telah ikut bersama-sama dengan kita bergembira merayakan Idul Fitri, hari kemenangan. Wa ziyaratil aqarib, dan mengunjungi sanak famili. Itu hakikat melaksanakan Idul Fitri yang baik. Jangan sampai pada hari raya malam takbir kita menyambutnya dengan macam-macam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan foya-foya, ngebut-ngebut dan lain sebagainya, bahkan sampai melakukan yang dilarang, minum khamar, mabuk dan lain sebagainya. Apalagi sampai harus melakukan free sex. 1 bulan kita berusaha menjaga diri kita dari hal yang noda. 1 hari malam takbir atau hari raya kita lakukan dengan melakukan perbuatan dosa kepada Allah. Ibaratnya baju yang sudah bagus bersih kita masukkan ke dalam kecomberan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu, para pendengar Star FM rahimakumullah, mari kita jaga. Sebab pada hari raya itu iblis teriak kepada kita, inna iblisa la'natullah yasihu fi kulli yaumil Aid. Sesungguhnya iblis pada hari raya teriak. Kenapa teriak? Ditanya oleh teman-temannya, terutama di kalangan anak buahnya, ya Sayyidina, wahai Tuan Iblis, apa yang membuat kau marah-marah? Kemudian dijawab oleh iblis, bagaimana saya tidak marah? Sesungguhnya pada hari ini, innallaha qad ghafara li hadhil ummati fi hadzal yaum. Sesungguhnya pada hari raya Idul Fitri, pada pagi hari ini Allah telah mengampuni seluruh umat Nabi Muhammad. Padahal saya 1 tahun telah mengganggu seluruh umat Muhammad dengan berbagai macam maksiat, tapi kok Allah menjamin umatnya pada hari ini diampuni segala dosa. Itu yang membuat saya teriak. Karena teriak akhirnya terdengar oleh anak buahnya. Akhirnya dikumpulkanlah seluruh bala tentara, termasuk anak buahnya iblis. Oleh karena itu, kepada seluruh iblis dan setan-setan, hari ini saya kasih tugas pada hari raya ini. Fa'alaikum an tusghilakum bisyahwat wal ladzat wa syurbil khamri. Hari ini saya kasih tugas, wahai para iblis dan para setan, hendaklah ganggu seluruh anak keturunan Adam. Dengan apa? Berikan kesibukan dia dengan syahwat, dengan menuruti hawa nafsu, waladat, dan kenikmatan-kenikmatan dunia yang sementara, wasurbil hamri, dan banyak minum khamar. Maka jangan salah, ketika hari raya ada orang yang tidak memperdulikan silaturahmi kepada saudara famili, tapi dia lebih mendahulukan jalan-jalan. Untung alhamdulillah pemerintah melarang pada tahun ini, tetapi tetap ada saja yang nekat pergi meninggalkan ketentuan dari pemerintah, pergi ke puncak, pergi ke pantai-pantai dengan orang yang bukan muhrimnya, melakukan yang dilarang, mabuk-mabuk, berjudi dan sebagainya. Kalau ini kita lakukan, berarti iblis dan setan berhasil dalam mengganggu umatnya Nabi Muhammad. Untuk itu semua, di akhir hadis ini Rasulullah mengajarkan kepada kita, ijtahidu yaumal fitri. Hendaklah kita bersungguh-sungguh pada hari raya itu, sedekati, melakukan sedekah, banyak bersedekah. Apalagi ketika kita pulang kampung, banyak famili kita menunggu, meskipun hanya dengan uang baru 5.000, 10.000, 20.000, mereka senangnya. Padahal uang sama aja nilainya, cuman karena baru mereka senang. Lihat anak-anak kita, ponakan-ponakan kita kasih 15.000, duit baru semua, 10.000, 20.000. Wa amalil khair, berbuat baik. Kemudian wal birri, dan berbuat baik termasuk kepada teman-teman. Kemudian melakukan sholat, zakat, tahlil, dan lain sebagainya. Itu cara untuk menangkal perayaan hari raya Idul Fitri. Sehingga dengan melakukan itu semua, maka teori iblis yang ingin menghancurkan kita tidak akan tercapai. Dan mudah-mudahan ini hari raya Idul Fitri tahun ini kita betul-betul introspeksi, karena memang dalam keadaan musibah dan masa Covid. Mudah-mudahan kita tidak melakukan tipu daya para iblis dan para syaitan, sehingga harapan kita untuk mencapai sebagai orang yang
muttaqin, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, la'allakum tattaqun, akan tercapai. Sesungguhnya orang yang bisa mengucapkan Idul Fitri adalah orang yang mengisi bulan puasa dengan berbagai aktivitas yang baik. Puasanya tidak pernah tinggal, tarawihnya tidak pernah tinggal, tadarusnya juga rajin, silaturahminya rajin, sedekahnya rajin. Maka pada hari raya dia berhak mengucapkan minal aidin wal faid, kembali dalam keadaan nol, tidak berdosa, wal faidin, dan mendapatkan kebahagiaan. Tapi ada orang yang tidak pernah puasa, tarawih apalagi, sholat juga nggak pernah. Pada saat hari raya, orang yang pertama kali bangun pagi-pagi tidak pernah sholat subuh, tapi dia mengejar sholat sunnahnya. Ini yang disebut salah dalam mengartikan minal aidin wal faidin. Dia tidak berhak mengucapkan minal aidin wal faidin karena tidak pernah melakukan puasa, apalagi amal-amalan yang sunnah. Mudah-mudahan seluruh masyarakat, terutama Star FM dan juga para shaimin wa shaimah yang setia mendengarkan Kurma, mendapatkan predikatnya muttaqin dan berhak mengucapkan minal aidin wal faidin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mudah-mudahan dari saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaian kuliah Ramadan selama 1 bulan ini banyak hal yang kurang berkenan dan tidak bisa memberikan jawaban seluruhnya dari saya pribadi, dan demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.